Pak Heru, silakan. Kami syukuri Tuhan, terima kasih untuk meeting malam ini Tuhan, yang judulnya mengingatkan setiap kami Tuhan pada masa Tuhan Yesus, yaitu masa saat-saat kami Tuhan Yesus sudah melakukan banyak pekerjaan-Mu Tuhan, biarlah semua itu Tuhan kami boleh terus menjadi kuat, dan satu hal Tuhan yang terpenting hidup kami itu boleh berdampak Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin setiap kami, pengurapan-Mu turun, menuntun kami, setiap kami, Tuhan, sehingga pada waktu kami bertemu dengan Engkau, tidak ada satu ketakutan pun, bukan kegentaran, tetapi kami menantikan suatu perkataan, sabaslah hambaku, karena Engkau sudah melakukan kehendak-Mu. Itu yang kami ingin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oke, mari kita sambut Senior William malam ini yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semua senior-senior ya, nggak ada om-om lagi di sini ya. Bapak kami di sorga, terima kasih Tuhan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar, bersharing Tuhan, yang mana sebelumnya saya belum ada pengalaman, ya biar kuatkan saya dan apa yang saya katakan itu benar, dan maklumlah kalau memang ada kesalahan yang memang saya belum biasa dan belum pengalaman untuk membicarakan. Amin. Malam ini sebelumnya saya mengenalkan diri saya dulu. Saya William Wijanto. Umur saya 66. Saya memiliki 2 anak. Semua sudah kawin dan saya memiliki 4 cucu. Yang paling besar 9 tahun, yang paling kecil 4 tahun. Kita hidup di dalam keluarga yang happy-happy, damai sejahtera selalu. Terima kasih, itu semua adalah berkat Tuhan. Malam ini saya sharingkan semasa hidup saya sendiri, bagaimana saya bisa menjadi Kristen, bagaimana lika-liku hidup saya. Saya ini dari kecil sampai sekarang, sampai akhir ini, gelombang hidup saya ini besar. Lagi kecil, keluarga saya itu, ayah saya itu lumayan, ekonominya bagus. Saya ke sekolah itu zaman tahun 60-an lebih itu, saya sudah dijemput dan ke sekolahan itu dijemput sopir dengan mobil. Pada saat itu mungkin belum banyak orang pakai mobil. Namun di pertengahan jalan lagi saya pada waktu tahun 1967 sekolahan Chinese ditutup, saya dikirim sekolah ke luar negeri oleh ayah saya. Pada itu ayah saya masih kerjaannya baik dan cukup lancar ekonominya. Saya bersempat bersekolah di luar negeri selama 5 tahun. Dalam proses 5 tahun ini, akhirnya pekerjaan ayah saya ini mengalami goncangan-goncangan, sehingga saya baru selesaikan SMP, saya sudah ditarik pulang. Dan semua yang dulunya enak semua, sekarang jadi semuanya tidak baik. Jadi merasakan enak, nggak enak. Lantas pada tahun saya perjuangkan, saat itu saya umur 17, saya sudah nggak sekolah, saya membantu kakak saya bekerja. Lantas dalam kesempatan saya lagi itu bekerja di Jakarta, membantu kakak saya. Pada satu saat, ayah saya, ibu saya, ayah saya khususnya, lagi itu sakit. Kita semua bersaudara 6, saya yang paling kecil. Dan merasa yang mungkin yang tertinggal dengan kondisi saya, sekolahnya, apa semua saya tertinggal dengan saudara-saudara saya sendiri. Pada saat tahun 73-74 itu, ayah saya sempat sakit. Dan semua saudara kita itu tidak ada satu yang di Surabaya. Semua di Jakarta, bahkan di luar negeri. Nah, pada saat itu saudara-saudara saya cerita,
kamu satu-satunya yang belum ada pegangan, belum ada fondasi pekerjaan. Kamu pulanglah melayanin ayah yang tidak ada anak satu pun yang mendampingin. Ya memang pada saat itu saya ini belum ada pegangan kerjaan apapun. Ya toh, ya saya ikut aja, saya pulang ke Surabaya. Nah, lantas di Surabaya mulai kerja kecil-kecilan. Mulai juga dibantu oleh saudara-saudara saya modal kecil-kecilan. Namun kerja pertama ditipu orang. Jadi belum ada hasil, sudah ditipu orang. Ya, saya dibiarkan sama saudara-saudara saya, biarinlah ini satu pelajaran. Sehingga saya juga dari awal saya mengalami kesulitan, dan selanjutnya itu mungkin juga hikmat bagi saya untuk saya lebih hati-hati. Pada tahun 81, kakak saya yang paling besar memberi saya kesempatan kerjaan. Nah, itu mulai saya kerja. Ya, saya di bidang bangunannya. Ya, itu semua permodalan dari kakak saya semua. Ya. Setelah itu berjalan 10 tahun lancar, semuanya lancar. Tidak lupa yang lamanya semua itu. Dan dengan kelancaran itu, mulai hati itu sombong. Ya toh, saya masih ingat. Saya lagi lancar-lancar semua itu. Ada satu teman saya, relasi saya yang juga Kristen, selalu mengingetin saya, kamu ke Kristen aja, kamu ke Kristen aja, kamu akan diberkatin. Nah gitu saya merasa sombong, saya bilang, oh ini hasil-hasil kerja ini karena kerja keras saya, keringat saya, jadi saya merasa itu perjuangan saya sendiri. Ya mungkin hal itu terjadi, dan setelah itu juga saya karena dengan kumpulan-kumpulan orang-orang yang punya, yang hobinya macam-macam, ya berzina, ya apa, saya ikut-ikutan. Kalau dihitung kertas itu saya masih mampu mengeluarkan biaya untuk berfoya-foya. Ya pada tahun 94-95 mulai terjadi kemalangan. Semua kok nggak lancar. Dari saya diperiksa pajak, dari kerjaan tidak lancar. Saya sudah jalin satu berkongsi yang sudah belasan tahun, tahu-tahu intern kita ribut, pecah. Semuanya begitu mendadak sehingga kita kacau. Lagi itu saya sendiri merasa, waduh, kok begini ya, kok begini ya. Baru saya mulai sadar, diingetin sama beberapa teman, juga lagi itu saya sama mama juga sering cekcok, sama istri juga sering ribut, ya, rasanya dunia ini kok penuh dengan kesusahan ya, duka ya, kok tidak lancar semua ya. Hari itu satu hari saya dimentoring sama satu teman, ya toh, nah inilah baru mulai kamu berasa kekurangan kamu. Juga istri ngajak saya ke gereja. Yang pertama kali ngajak saya ke gereja ada istri. Semestinya motivasi saya ke gereja itu pada awalnya, saya hanya itu supaya tidak ribut dengan istri, supaya mengurangi keributan, makanya saya ikut ke gereja. Saya dari awal, saya ke gereja itu Mawar Syaron. Dari awal sampai sekarang saya tidak pindah-pindah. Sudah 30 tahun saya tetap di Mawar Syaron. Saya ingat saya pertama kali ke Mawar Syaron itu diajak istri. Dan motivasi saya itu semestinya hanya kepingin tidak ribut lagi dengan istri, saya ikut ke gereja. Namun pelan-pelan ke gereja, saya mulai mendengarkan firman, mulai sadar. Kenapa saya kok kejadian begini ya? Kok hidup saya kok susah ya? Saya mulai membenahi diri. Dan dari 95 itu saya susah, pelan-pelan mau pulih, kena pukul 98 lagi, tambah terpuruk lagi. Rasanya dunia ini mau kiamat, dan saya rasa saya ini kok sudah tidak tertolong lagi ya. Gitu. Akhirnya saya juga pada waktu itu saya dengan susah payah karena 98 itu kan lagi goncang-goncangnya. Saya mengirim anak saya ke Australia sekolah,
Ya toh, dengan uang semestinya tidak punya uang lah pada waktu itu. Hanya uang-uang asuransi saya tebus, saya sekolahkan anak di Australia. Dan di Australia itu saya mulai berkumpul dengan gereja kecil. Dan karena dengan perkumpulan gereja kecil itu, saya selalu dikasih nasihat oleh pendetanya dan selalu dikasih ajaran-ajaran. Maka dengan itu saya mulai tersadar. Apa sih kesalahan hidup saya? Saya mulai pelan-pelan, saya membenahi diri. Salah satu yang saya ingat yang membuat saya roba itu karena saya ini dulu sering sekali cekcok dengan orang tua saya. Dan akhirnya satu hari saya pulang ke Surabaya, saya berlutut, saya minta ampun dengan mama saya. Maafkan saya, Ma. Saya ini dulu kok tidak tahu menghormati orang tua. Saya minta ampun. Mama saya juga, saya peluk mama saya bilang, nggak apa-apa, Nak. Kamu itu anak saya, apapun saya terima. Gitu. Sejak itu pulihlah hubungan kita. Saya juga sempat tidak berbuat banyak yang tidak baik, sehingga saya juga menyakiti istri saya. Saya banyak juga konflik dengan istri selalu. Juga saya pelan-pelan, saya minta maaf. Tapi sungguh-sungguh membayar yang cukup mahal. Istri itu minta maaf dengan istri tidak sama dengan minta maaf dengan orang tua. Kalau orang tua segera menerima dan segera mengampuni. Istri saya itu saya rayu, saya minta ampun. Itu hampir belasan tahun baru dia mau mengampuni benar-benar. Selalu kalau ada apa-apa itu saya ditegur terus, hatinya masih sakit. Namun akhirnya semuanya beres. Dengan adanya beres ini, sungguh Tuhan itu ajaib. Ya. Karena semua kesalahan saya diampuni, keluarga damai sejahtera, sehingga akhirnya kerjaan semua jadi lancar. Semua hutang, semua beban, semuanya beres semua. Ya, terima kasih Tuhan. Saat ini saya udah tua, saya cukup harmonis dengan istri saya, dan saya cukup harmonis dengan anak-anak saya, dan saya juga merasa bersyukur, saya juga puas dengan apa yang saya miliki ada. Saya ini orang biasa-biasa saja, saya tidak ada istimewa apa-apa, namun akhirnya saya dapat diakhiri dengan hari tua yang semuanya udah beres dan semuanya sudah berjalan lancar, dan saya merasa bersyukur sekali dengan apa yang ada dan apa yang saya miliki sekarang. Dengan hal kejadian-kejadian di hidup saya itu, saya pernah merasa yang terendah di dalam keluarga saya, dan kakak-kakak saya juga merasa saya ini yang paling tidak berprestasi, apapun semua hinaan pernah saya alami. Namun saya kalau lihat sekarang saya semuanya sudah beres, dan saya pun tidak merasa minder lagi, dan saya merasa saya juga seimbang dengan saudara-saudara saya semua. Dan yang paling saya puas itu dalam hidup saya itu, saya ini semestinya hidup dan orang tua. Nah, karena mama saya selama ini satu rumah dengan saya. Jadi terakhir-akhir itu mama saya sebelum meninggal, karena dia itu saya dampingin selama hidupnya. Ayah saya meninggal tahun 85, ibu saya meninggal tahun 2015, jadi ada senggang 30 tahun. 30 tahun itu mama saya ikut tinggal dengan saya bersama, dan kami hubungannya baik. Setelah saya minta maaf, saya diampunin, kami hubungannya sangat erat. Dan mama saya karena ingin menyenangkan saya, akhir-akhir tahunnya itu ikut saya ke gereja, ikut saya persekutuan, dan akhirnya mau dibaptis, diterima Tuhan. Itu jasa saya. Itu jasa-jasa yang saya merasakan penghiburan bagi saya, ya jasa-jasa dari Tuhan, ya panggilan Tuhan. Itu penghiburan saya yang saya senang. Dan keluarga saya sekarang yang Kristen hanya saya sendirian. Kakak-kakak saya semua belum Kristen.
belum sungguh-sungguh Kristen, ada yang asal-asalan, ada yang belum sungguh-sungguh. Dominan masih tidak Kristen. Ya, itu yang saya, mungkin satu-satunya yang saya bisa membawa jiwa itu mama saya. Ya, anak-anak saya semua dekat sama Tuhan, dan malah saya sering-sering juga banyak dikasih pengertian-pengertian firman dari anak-anak saya. Anak saya juga ikut melayani dalam gereja. Saya sendiri hanya bisa melayani sebagai aser aja. Mungkin Pak Andres tahu saya hanya aser aja. Ya, saya cukup senior di Mawar Sharon, tapi tidak ada jabatannya apa-apa yang signifikan atau yang penting. Itulah sejarah saya ceritakan untuk semua mungkin bisa ingat hidup ini penuh dengan lika-liku. Nikmatinlah semua kesulitan, semua proses hidup itu kita nikmatin, dan kita ada hikmatnya untuk menikmati semua proses ini. Mungkin yang saya tambahin ya, untuk bisa menguatkan kita masa how to become stronger in the golden life, in the golden age ya. Kita semua itu jangan hanya menuntut berkat. Namun berkat itu otomatis datang kalau kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sendiri. Ya, tugas-tugas jangan kita selalu menuntut tapi tidak menintrospeksi diri apa yang kita lakukan. Mungkin yang kita harus lakukan banyak hal ya. Yang salah satu jadi orang itu juga nggak usah minder, jangan iri hati, jangan bersungut-sungut, jangan membanding-bandingkan. Ya, saya mulai dari minder ya. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Kita akan ditugasin dengan tugas yang berbeda-beda. Semua orang itu ada kelemahan dan ada kekuatan. Tidak di satu hal kita lebih kuat dari orang ini, tapi di satu hal pasti kita lebih lemah dari orang ini. Jadi kita tidak perlu minder, kita selalu menjalankan tugas kita dengan baik, itu yang tugas kita. Kedua, jangan iri hati. Rezekinya orang, berkat orang, itu masing-masing ada. Dan semua itu karena juga perjuangan masing-masing, juga tugas masing, juga yang dikasih talentanya berbeda-beda dengan Tuhan. Kita urusin kita sendiri, jangan ngurusin orang lain. Kita hanya membenahi kita diri sendiri. Dan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa gunanya? Tidak menolong. Kita nggak usah khawatir dalam hidup ini. Tuhan selalu merancangkan kita yang terbaik. Kita pasrahkan, kita bersyukur selalu apa keadaannya, dan kita akan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak merancangkan yang jelek, malah merancangkan yang terbaik. Yang terakhir saya bicarakan, jangan membanding-bandingkan. Ya dong. Yaitu kembali lagi, manusia semua itu berbeda-beda, pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan kita ada tugas masing-masing, kita tahunya kita menyelesaikan tugas kita sendiri, dan jangan ngurusin orang lain. Ya, kita jagalah diri kita hidup dengan benar. Dan ajarlah juga kita melakukan selalu bersyukur, selalu terima kasih, selalu menerima, selalu apapun keadaannya, kita selalu menerima. Kalau kita bisa menerima semuanya itu, kita akan hidup dengan gembira, dan kita akan hidup dengan tanpa beban, dan kemudian kita juga bisa mengendalikan diri, tidak emosi, tidak serakah, tidak terlalu overambisi, dan hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kedua, kita juga harus taat dan setia pada firman Tuhan. Kita selalu keadaan enak, tidak enak, kita selalu ingat Tuhan, tidak melupakan. Kita harus disiplin berdoa, kita harus disiplin membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Di posisi tidak enak, kita harus konsisten.
Banyak orang kalau ada perlunya aja baru doa minta-minta. Banyak orang kalau ada kesusahan baru cari Tuhan. Banyak yang lupa kalau sudah tenang, sudah enak, lupa mau hidup dengan senang-senang. Itu yang kita harus jaga. Keadaan enak, tidak enak, kita harus selalu ingat Tuhan, selalu taat dan setia, doa. Saat ini saya juga tiap malam, tiap pagi saya doa sendiri. Mengucapkan syukur, terima kasih, dan lindungilah kami sekeluarga semua. Dan malam saya berdoa bersama istri saya, dan selalu mendoakan seluruh keluarga kami, bangsa, dan anak-anak cucu kami dalam kesehatan, keselamatan, juga saudara-saudara kami saya doakan semua. Ya, itu yang saya jalankan. Jadi saya selalu mengingat sendiri atau apapun keadaan kita saat ini, walaupun kita sekarang sudah tenang, sudah enak, tapi jangan mengabaikan, melupakan Tuhan, dan kita harus hidup dengan disiplin. Ya, juga selalu juga menyukurin, menikmatin proses hidup ini. Karena di balik segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan, dan di balik sesuatu proses itu kita akan dikuatkan, kita akan mendapat pengalaman. Ya, sedikit sharing saya juga jelasin juga ya, semestinya saya ini nggak biasa untuk bicara. Saya disuruh sama Pak Santoso, saya nolak nggak bisa, jadi saya beranikan diri untuk mencoba. Ya, sekian, semoga sisa hidup kita semua menjadi berkat dan akan bermanfaat bagi semua orang. Sekian sharing saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa, Sinyo William. Sudah tua, sudah 66. Oh, masih Sinyo, kalau 66 masih Sinyo, Pak. Jangan takut ya. Ciamik ini loh, Pak Benny bilang ciamik. Beranikan diri aja, Pak. Mungkin bisa coba sampaikan Pak William, apa yang perubahan yang terjadi dalam karakter hidupnya sebelum terima Yesus dan setelah terima Yesus, apa yang terjadi, William? Saya itu dulu sombong. Pertama saya sejak 25 itu saya megang perusahaan sendiri. Dan 10 tahun saya pegang itu cukup lancar. Dan lagi itu merasa diri saya itu pinter, merasa diri saya itu luar biasa. Ternyata saya kepukul, atau saya banyak hambatan. Saya merasa semesti dengan kekuatan sendiri, saya itu nggak bisa menyelamatkan, tidak bisa bangkit. Lantas saya itu ya diingat relasi yang juga hamba Tuhan mengingatkan saya, ya toh. Nah, itu satu tanda-tanda kamu harus berubah diri. Saya menjadi, yaitu saya tadi singgung juga, saya introspeksi diri, saya merubah diri saya. Lantas saya juga diajak istri saya ke gereja. Lantas dari pelajaran-pelajaran itu saya ingat. Dan sejak itu saya mulai dekatkan diri pada Tuhan. Dan merasa kita kecil, merasa kita ini nggak ada apa-apa. Apa yang kita raih hari ini, semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan dan karena anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan dengan cuma-cuma. Kita semestinya manusia biasa, tidak ada apa-apanya. Itu yang saya merasakan menjadi saya tobat. Oke, ya luar biasa ya. Ada perubahan, punya sombong, ya sekarang penuh rendah hati, senyum terus. Itu yang bikin jadi awet muda, Pak William. Sekarang sudah nggak ambisi, sudah delegasi pada anak semua, sudah nggak terlalu mementingkan diri, pasrah, percaya pada anak. Dan saya percaya memberi kepercayaan pada anak itu, mereka akan percaya dirinya lebih kuat. Amin. Ini bukan lak-caplak nih, sacaplak jadinya ya. Udah lak-caplak, udah nggak kerja. Ya, jadi berubah jadi sacaplak sekarang ini. Jadi sudah jadi sacaplak ya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau tanyakan atau mau tambahkan, silakan. Nah, mungkin Sinyo Bernard. Saya pakai Sinyo aja, Sinyo Bernard. Silakan Sinyo. Ini bagus sekali ya malam ini Pak William ini ngajari kita semua ini. Wah, enggak lah, saya ini beranikan itu loh tadi ya. Nikmati dan syukuri. Apa? Nikmati
dan syukuri semua proses, termasuk kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Karena ingat bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita ini, tadi sudah disinggung, rancangannya Tuhan itu adalah damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan, tapi rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Asal kita fokusnya kepada Tuhan. Nah, ini yang bagusnya tadi saya tertariknya itu ketika menghadapi macam-macam permasalahan-permasalahan yang tentunya kita tahu, yang sering kali saya ucapkan, itu sekolah kehidupan. Ya, sekolah kehidupan itu ada tes, ada ujian, segala macam, tapi jangan sampai tidak lulus. Sudah. Karena itu adalah sambungannya itu yang penting. Karena Tuhan mulai sekarang ini kan mau ngajari kita, supaya kita ini dalam menghadapi kesulitan, atau tidak ada kesulitan, kita selalu tanya, ini kenapa ya kok terjadi? Apa yang saya mesti berubah ini? Selalu kita tuh pikirannya itu satu, Tuhan yang memberikan kita hidup, yang mengizinkan proses itu supaya karakter kita itu menjadi sesuai dengan karakternya. Karena karakter itu yang bisa dibawa masuk ke sorga. Harta semua itu fasilitas saja gitu. Jadi semua kadang-kadang menghadapi jatuh bangun dan lain sebagainya. Ya itu kita, ya itu tadi dinikmati dan disyukuri prosesnya itu sambil kita lihat ini apa yang saya mesti berubah, ini apa? Yang pasti harus berubahlah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang lain. Ya, karena inti daripada kekristenan itulah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu selalu akan menjadi tolok ukur kita dalam hidup sehari-hari. Apakah saya dalam mengambil keputusan ini saya mengasihi Tuhan? Dan yang kedua, saya mengasihi orang lain. Apakah keputusan saya ini membuat orang lain rugi, membuat orang lain itu susah, atau ini suatu yang bisa membantu orang lain? Misalnya begitu. Nah ini yang kita harus jadi bagian dalam hidup kita ini, dalam menikmati dan mensyukuri itu selalu kita pikirkan setiap hari itu, apakah hubungan saya yang perlu saya bereskan hari ini, supaya itu namanya makin serupa dengan Kristus itu, gitu loh. Nah, tadi saya melihat bagaimana titik baliknya Pak William ini ketika dia diingatkan hubungannya dengan mamanya, nah dengan istrinya. Nah ini sesuatu yang sangat bagus, saudara. Karena itu firman Tuhan mengatakan untuk hubungan dengan orang tua itu, di dalam Efesus pasal 6 mulai 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, kita coba kita periksa apakah kita menghormati ayah, ibu kita kalau masih ada. Ini perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini firman Tuhan. Jadi ketika Pak William mengambil satu keputusan untuk datang minta ampun, minta maaf kepada ibunya, ini menggenapi hubungan kita dengan Tuhan. Yang sekaligus Tuhan ingin supaya hubungan kita dengan orang lain, khususnya dengan mama ini tadi, itu bisa menjadi baik sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi perdamaian. Nah, yang tadinya itu bundeli, itu bisa terbuka jalan keluar, ada suatu breakthrough. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, saya melihat Pak William cukup ulet yang menghadapi istrinya. Yang tadi sampai berapa belas tahun itu Pak, istrinya mau mengampuni dan memahami lagi. Tapi itulah orang yang mau menikmati dan mensyukuri semua proses dalam hidup ini dengan fokusnya kepada Tuhan. Tadi katakan baca firman Tuhan dan selalu aktif dalam pekerjaan Tuhan, itu akan membuat hidup kita berbahagia. Dan kebahagiaan itu bukan cuma dinikmati seorang diri, keluarganya juga dipulihkan, keluarganya diberkati. Tapi yang paling utama adalah supaya kita sampai akhir setia berkenan di hadapan Tuhan, supaya seluruh anggota keluarga
itu boleh menikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Itu yang paling penting. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Thank you, Pak. Thank you, Sinyo Bernard. Saya pakai Sinyo ya. Saya dengar Sinyo William tuh sampai minta ampun sama istrinya begitu panjang lama. Berarti dosanya itu paling panjang tuh ya rasanya ya. Ada rahasia tersembunyi. Sehingga nggak tahu dosanya apa sampai lama. Salahnya kalau istri itu susah memaafkan tuh. Lama sekali, sampai proses cukup lama sekali, perjuangan yang cukup berat. Namun ya akhirnya bisa. Ya, saat ini kita rukun, apapun udah terbuka, semuanya udah itu luar biasa. Dia curi jempol itu bisa belasan tahun, bisa akhirnya bisa rekonsiliasi itu dari berkat dan sharing kepada orang lain. Iya, hati-hati. Makanya dosa. Suami istri mesti saksi di family Oh iya, betul nih. Laki-laki itu harus setia. Bayarnya terlalu mahal. Bayarnya terlalu mahal. Menebusnya terlalu lama dan mahal. Jadi kalau kita ada kesempatan lagi itu jangan berbuat salah lah, harus setia. Betul, benar itu. Terima kasih sama istrinya. Oh ya, harus terima kasih. Cocok nih ya, kita di Fugaspar ya, jadi terbukaan. Luar biasa. Saya banyak mendapatkan dari Pak William malam ini. Wah, memang kunci yang paling utama sudah disampaikan Pak Bernard pada waktu terjadi rekonsiliasi dengan orang tua pertama, dan yang kedua dengan istri. Wah, itu semua menjadi bendungan itu jadi jebol. Jadi langit dari besi itu akan menjadi terbuka gitu. Mungkin itu luar biasa, dan itu salah satu bagian daripada pemulihan topik di Full Gospel, yaitu pemulihan dalam keluarga. Mungkin itu yang saya bisa terima malam ini, luar biasa. Nah, itu pemulihan dalam keluarga. Salah satu, jadi 4 sebetulnya topik Full Gospel ini: pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, pemulihan bisnis, dan penjangkauan untuk supaya orang juga bisa mengalami hal yang sama. Wah, luar biasa. Malam ini kita mendengar tentang pemulihan dalam keluarga, makanya Pak William sekarang selalu muda, jadi koko terus, bukan koko, tapi apa? Titi ya. Sinyo, panggil Sinyo ya. Gimana Pak Antonius? Shalom Pak. Ya, baik-baik Pak. Oke, selanjutnya Pak Beni bilang Ciami. Silakan komentari Ciaminya di mana Pak Beni? Shalom Pak. Wah, halo. Kalau saya dengarkan Pak William malam ini saya dengarkan ini luar biasa. Saya kenal Pak William ya mungkin ya cukup lama. Saya sering good day. Pak William sekarang wis waktunya. Pak William mesti guyung-guyung. Enggak lah, saya enggak bisa. Saya ini orang. Tapi saya lihat kalau di gereja, Pak William ini dengan tekun mesti nyalami orang, senyum. Loh, ini kerendahan hati kalau saya lihat itu. Kalau tadi Pak William ngomong kalau dia waktu muda dia punya perusahaan, sombong atau merasa bisa. Loh, kalau di gereja dia bisa senyum-senyum gitu loh. Dan kalau duduk dia enggak mau di depan. Kan saya gitu, Pak, cari Pak Yusuf Pak duduk depan. Enggak, saya di sini aja, di belakang-belakang. Pak William selalu di belakang. Saya sering bicara sama Pak William, tapi hari ini saya salut Pak. Saya angkat topi Pak, Pak sudah berani bicara. Ini langkah besar Pak, untuk selanjutnya Pak bisa memberi kesaksian-kesaksian yang luar biasa dengan kolega-koleganya Pak William yang luar biasa juga. Itu kita perlu dengarkan bagaimana orang-orang berhasil, bagaimana orang-orang yang orang-orang top di Surabaya mungkin sudah mulai ditobatkan. Kita belum pernah, nanti kita belum pernah dengar kesaksian ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Pak William bisa kesaksian ini, bagaimana bisa menobatkan orang-orang top yang ada di Surabaya. Karena kumpulannya Pak William ya orang-orang yang di level-level itu yang saya tahu, karena saya banyak dari bos-bos itu klien saya, ya saya jadi tahu. Nah ini kalau bicara soal kesaksian yang menobatkan ini ya levelnya masih Pak William, nggak bisa level saya. Nggak direken. Nah levelnya Pak William ini sudah sama. Nah, nanti coba Pak William lain kali sudah melakukan tindakan besar malam ini,
Ya, lain kali ada kelanjutannya ya Pak ya. Ciamik Pak, top habis Pak, top habis. Pak William ini saya dukung untuk menuai jiwa-jiwa besar ini. Ya, ada yang mau tambahkan? Sinyo Hendro, ayo. Saya masih bayi, makanya nggak ada rambutnya. Kalau saya mau minta sama Pak William satu ayat saja. Tadi kesaksian belum ada ayat yang menguatkan. Ya, jadi berkat untuk kita. Ya, kita selalu hati tenang lah. Kalau ayat ya saya baca Roma 14:17 saja lah. Ya, Pak William bacakan, Pak William. Ini ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kita harus hidup benar lah. Itu yang intinya di dalam hidup kita lah. Silakan, Sinyo Hendro mau menambahkan ayatnya ini. Saya ini bersyukur karena ya yang saya upload itu sebetulnya belum semuanya. Sebagai bagian ucapan terima kasih saya karena itu makanan yang gratis buat saya, Sinyo Ali. Buah kasih dari teman-teman. Teman-teman pada sering ngirimi, saya foto, saya upload. Ya, cuman ya makanan itu memang menyenangkan, cuma Golden Age ini tidak bisa makan banyak-banyak. Beda sudah sama anak-anak dulu. Kalau kita umur 30 tuh makannya masih banyak. Kalau sekarang ya mesti berbagi. Nggak bisa banyak. Nah, cuma yang paling penting menjalankan Golden Age ini. Itu kita sebenarnya tidak boleh kendor. Karena kalau kendor, kita ini lebih cepat haus onderdilnya. Jadi kalau kita kendor, kita mulai mengurangi cara berpikir kita dan sebagainya, nanti kita lebih cepat untuk pikun, begitu. Bahkan penelitian terakhir mengatakan umur 60 itu saatnya otak ini berada pada posisi terbaik karena bisa jalan bareng otak kanan dan otak kiri. Jadi kita harus terus ya bukan ngoyo ya, tapi berimprovisasi. Dan itu yang saya hadapi dalam hidup saya. Ya kalau problem-problem tetap ada aja. Ya Pak William tadi bilang ada sukacita, ya ada problemnya. Pastilah. Diam-diam cucu sakit. Misalnya. Masalah-masalah datang. Nah itu kita hadapi ya hand in hand with Jesus. Tapi usia Golden Age ini bukan kita harus dipacu, diperbudak. Tapi kita berimprovisasi dengan kemampuan diri kita. Yang masih Tuhan berkati, yang masih kita terima dari Tuhan, itu kita tidak bikin neglect, tidak bikin dia terlantar. Tidak membuat sebagai idle capacity. Jadi kapasitas yang tidak terpakai. Ya, kalau saya cerita sama teman, kalau uang itu, yang namanya idle capacity itu, dibelikan saham enggak, di deposito enggak, diputar dagang enggak, tapi ditaruh di laci. Dimakan inflasi. Nah itu idle capacity. Iya, jadi saya cuma motivasi teman-teman, ayo toh pelayanan apa ini, kita ini masih gerem sebetulnya. Cuman kita kadang-kadang ada malesnya begitu. Terus terang aja, ini fakta brutal. Tiba-tiba kita merasa kendor, merasa sudah umur, dan sebagainya. Padahal sekarang ini kita sedang di puncak. Kalau kita ini mau berprestasi dalam hidup kita, jangan melorot dulu. Itu Titi Halim dari saya, ya. Nanti makanan saya kurangi. Itu saya dapatkan WA dari Pak Tommy Lim, yang namanya Golden Age itu jadi umur 60 sampai 80 tahun. Ya betul ya Dr. Hendro? Iya.
itu justru yang paling baik itu usia 60 sampai 80 tahun, karena otak kiri otak kanan itu bisa bekerja sehingga dia pertimbangannya dan lain sebagainya itu jauh lebih matang. Oleh sebab itu kayak presiden-presiden Amerika kan umurnya kan umur berapa itu? Mahathir umur 90 berapa jadi PM Perdana Menteri. Tapi memang betul ya, itu 60 sampai 80 itu bagus ya. Kalau kita baca medsos juga, Kolonel siapa namanya, KFC itu, Kentucky Fried Chicken, itu baru nemu resepnya baru ketemu resepnya umur 60. Iya, pada umur dia pensiun itu. Yang tadi menarik Pak Indro itu, umur 60 masih tambah keren kata gitu ya. Apa rumusnya karena mandi bareng itu loh Pak Indro, mandi bareng itu loh. Nah, mandi bareng itu hanya suatu kedekatan emosional. Kita ingat di Alkitab itu ada Adam dan Hawa. Tapi kita menjadi Riko, karena pengajaran-pengajaran itu kita Riko, sebetulnya tidak ada apa-apa. Kita semakin dekat secara emosional, bukan dekat secara seksual, bukan. Jadi mandi bareng itu kedekatan emosional. Ya. Jadi ada relationship yang harus belajar banyak ini tentang mandi bareng ini. Nah itu semua sebetulnya bisa. Dr. Indro, Sinyo Halim belum pernah mandi bareng itu. Beda Kosing. Halim kuru mandi bareng kartun masuk angin langsung nyemplung. Di Malaysia diangetin. Iya. Kalau diperlu kan hangat Pak, terus boblot. Saya rasa itu no problem. Ya hanya suatu bentuk kemesraan seperti Adam dan Hawa. Pada saat awal-awal itu terbuka kita. Jadi tidak ada concern ke arah pornografi dan sebagainya. Zero. Jadi itu suatu bentuk kebersamaan. Termasuk pembelajaran keterbukaan itu, Sinyo Halim. Orang yang menuakan diri cepat tua. Padahal kita FGP man, be strong in the Lord, siap. Tetap muda terus, be strong in the Lord gitu ya. Jangan terus merasa tua terus itu. Jangan mau gitu. Saya aja nggak mau dipanggil ini om-om gitu. Sinyo. Berbahagia Pak William dipanggil Sinyo aja dan senyum dia luar biasa ya. Manusia badani boleh lemah, manusia rohani tambah kuat kembali. 60 hingga 80 itu disebut, istilah sekarang ini disebut young old generation. Young old generation itu adalah umur 60 hingga 80-an. Jadi sebetulnya kita ini masih muda. Justru semangat kehidupan itu timbul di saat-saat usia tersebut. Itu kalau menurut knowledge yang sekarang ini cukup hangat dan juga yang saya rasakan. Jadi saya rasakan bahwa topik pada malam hari ini bagus sekali untuk menyemangati apa yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya ingin memberikan contoh diri saya sendiri. Karena di pengumumannya kan ada testimoni dari all members ya. Nah ini saya terpaksa salah satunya juga harus testimoni juga. Jadi saya akan membicarakan dalam masa saya ini umur 68 tahun. Lahir Juli 53. Sekarang 68 tahun. Tapi saya masih bekerja terus. Bahkan kerja saya itu rasanya lebih berat daripada yang lalu-lalu. Lebih berat sekali saat ini. Dan saya nikmati. Dalam kesulitan-kesulitan yang ada saat menikmati. Itu yang pertama.
Saya berkata ini jujur, apa kenyataan yang ada pada diri saya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak mempunyai kegiatan atau tidak mempunyai pekerjaan yang saya kerjakan sehari-harinya dalam masa-masa ini. Jadi saya bekerja terus. Bahkan saya mempunyai dream kapan selesai bekerja ya, saat saya menutup mata. Itu yang menjadi prinsip saya. Dan yang kedua, saya itu berolahraga setiap hari. Saya menjaga diri saya sudah hampir 20 tahun inilah. Bagaimana saya bisa disiplin? Saya sudah ritual saya sebelum mandi sore, saya awali dengan olahraga. Walaupun mungkin hanya 20 sampai paling lama 30 menit. Paling cepat ya 15 menit. Saya selalu olahraga. Ya, stretching dan sebagainya. Itu membuat saya merasa nyaman. Tubuh saya tidak membebani saya. Saya ini dulu beratnya pernah waktu usia 55 tahun ya, itu beratnya sampai 78 kilo. Perutnya itu besar. Kalau berenang saya melihat, aduh, perut saya kok besar begini ya. Tapi sekarang saya 60, berat saya, 60 kilo. Stabil di situ. Dan rasanya kalau dulu setir mobil itu, aduh, rasanya nggak enak. Sekarang nggak ada perasaan sama sekali. Naik sepeda motor pun juga masih nyaman lah. Itu yang saya kerjakan. Jadi ritual saya sebelum mandi sore, saya berolahraga. Lagi pula saya kalau mandi itu tidak pernah menggunakan air hangat. Selalu air dingin, walaupun musim penghujan. Walaupun mandi kadang-kadang terlambat karena pekerjaan, sehingga mandi jam 10-11 malam, saya tetap pakai air dingin. Ini yang menjadi kebiasaan saya. Ada yang bilang mandi air dingin nanti nggak takut rematik. Saya kira kok enggak ya. Apa itu justru merasa lebih sehat. Dari beberapa ulasan pun juga kebiasaan mandi air dingin itu menyehatkan badan. Dan yang ketiga, saya menjaga makanan. Saya dulu tuh rakus. Kalau makan, kalau nggak kenyang itu nggak enak. Tapi sekarang, saya bagaimana cara mengatasi saya tidak rakus kalau makan? Saya memakai teori saya dan cara saya sendiri. Saya makan separuhnya, tapi saya makan perlahan-lahan. Saya kunyah perlahan-lahan. Jadi dengan separuh porsi, saya sudah merasa kenyang. Nah, sekarang bahkan dengan 1/8 porsi, saya sudah merasa kenyang. Jadi saya menjaga makanan secukupnya. Dan Kak makan jagung bakar. Ya, apapun lah Pak. Jadi tidak mau berlebihan saya. Saya tidak mau kenyang. Sekarang ini saya tidak mau kenyang justru. Itu yang menjadi apa yang saya kerjakan. Kemudian yang berikutnya, saya menjaga pola hidup sederhana. Saya upayakan menikmati kesederhanaan dalam kehidupan ini. Dan itu kelihatannya sudah, kalau dulu saya ingin selalu ada apa-apa, ingin saya beli, ada ini saya beli. Ya, kalau dahulu berlebih-lebihan mungkin. Apa yang ada ingin saya, kalau saya sudah memikirkan ingin saya beli. Tapi sekarang bahkan tidak ada sedikit pun hal itu. Ya, saya berusaha, saya merasa bersyukur dengan keadaan tersebut. Jadi saya melatih untuk menikmati kesederhanaan. Dan ternyata memangnya lebih nikmat. Bahkan saat ini saya itu memikirkan bagaimana bisa menjual semua apa yang dahulunya pernah saya beli. Karena itu menjadi beban semua. Ini. Kemudian yang kelima yang saya lakukan, saya berusaha untuk
mengalami keintiman dengan Sang Pencipta. Dan perantara saya Tuhan Yesus. Itu yang saya nuansakan setiap harinya di dalam kehidupan saya. Dan sebagai implementasinya, saya berusaha ingin melayani, ingin menjadi bagian, melayani sesama, ingin menjadi bagian dalam karya penyelamatan. Ini tapi sangat muluk-muluk lah. Tapi ya itulah yang saya harapkan, walaupun mungkin tidak tercapai. Demikian Pak, tambahan testimoni saya. Mungkin bisa menambah inspirasi bagi bapak-bapak yang ingin sehat dalam golden age-nya, ingin sehat, ya harus berolahraga, menjaga makanan. Kalau ingin merasakan berguna, ya harus bekerja terus. Kita masih golden age. Saya tadi juga agak ingin bertanya kepada Pak William sebetulnya. Kok Pak William tadi mengutarakan usia 66 tahun sekarang sudah pensiun begitu Pak? Saya kira enggak, itu Pak William itu mungkin hanya enggak demikian, tapi tetap mengontrol dan mempunyai kegiatan yang luar biasa. Kalau tidak ya sayang Pak William. Ya, gitu Pak. Terima kasih. Isinya umur berapa? Hah? Masih 70 Pak. Oh ya, masih muda ya, maksimum Ya. 120. Jadi gini, saya nambahkan. Silakan. Hidup kita itu ada goal. Kan saya punya anak yang disebel. Dan anak saya yang kedua masih kecil. Jadi saya punya goal. Kalau saya nggak panjang umur sehat, bagaimana dengan mereka? Dengan goal itu, saya dalam 1-2 tahun ini benar-benar membuat pola hidup yang benar. Pertama, saya olahraga ini memang sudah lama. Sudah 15-20 tahun. Tapi ya 1 minggu sekali, 2 kali. Tapi sekarang ini seminggu 3-4 kali. Jalan pagi itu 5 kilo setiap pagi. Dan jalan cepat. 1 jam 10 menit paling lama. Kemudian makanan saya jaga. Saya sudah mengerti makanan itu karbohidrat yang membuat kita kenyang dan naik berat badannya. Karena karbohidrat itu naiknya dengan ada gula, ada kolesterol. Kalau insulin kita tidak bisa mengikat, akan jadi lemak. Karena itu saya kalau makan karbohidrat nasi, pasti ada sayur atau protein menghambat karbohidrat itu. Saya beli roti juga, saya beli roti yang isinya daging atau pokoknya sejenis daging, tapi saya tidak beli roti yang coklat, yang keju. Karena itu karbohidrat semua membuat saya tambah gemuk. Contohnya dalam setahun ini Pak, saya dari 102 kilo, sekarang tinggal 84 Pak. 16 kilo saya sudah turun, puji Tuhan. Dan kaki saya, dengkul saya, lutut saya yang sudah sempat disuntik, disedot airnya, sekarang sudah kembali normal. Saya jalan pagi tidak pernah pakai deker. Terus saya rawat juga semua tubuh, detok. Jadi untuk makanan itu saya minum detok, nutrisi ya. Sehingga sebelum makan saya makan supaya detoksifikasi itu anti radikal Pak. Kemudian ya semua jantung saya jaga, semua puji Tuhan Pak. Sampai hari ini gula sudah turun Pak. Dari 178 puasa tinggal 110. Kalau jantung saya nggak punya. Tensi juga hilang semua. Dengan nutrisi. Saya tidak ada minum obat. Maaf Pak Dokter Hendro ini. Saya semuanya pakai nutrisi. Saya bersyukur Pak. Juga karena Tuhan memberikan saya panjang umur sehat. Yang kedua saya ada goal. Selain untuk keluarga. Kalau saya panjang umur, saya bisa jadi berkat untuk banyak orang. Gitu Pak. Jadi kita harus punya visi dan punya misi atau punya goal. Untuk apa kita hidup ini? Kalau kita hidup maunya untuk banyak orang, ya kita akan berusaha Pak. Kalau hidup untuk diri sendiri, saya kira motivasinya tidak akan kuat untuk kita bisa tekun Pak. Ya bersyukur Pak, setahun ini turun banyak. Nanti Bapak kalau
atau Pak Benat siapa yang ketemu saya beda Pak. Saya ketemu orang mesti lihat gini, loh kok cilik malian, kok cilik gitu. Iya Pak. Jadi ukuran perut apa itu semua sudah turun Pak. Turun 2 nomor Pak. Dari 42 sekarang 38 Pak. Puji Tuhan Pak Lim semuanya. Terima kasih Pak. Sekian sharing saya. Tuhan memberkati. Oke, semuanya sehat-sehat dulu, hamil, sekarang sudah nggak hamil semuanya. Oke, tapi latihan badani ya baik gitu. Tapi lebih baik lagi latihan rohani. Bagaimana latihan rohani dalam Golden Age ini? Itu yang lebih utama ya. Gimana Pak Hendra bisa saksikan malam ini? Ya, memang dalam pandemi ini merasa kadang-kadang kok cuma Zoom gini. Tapi suatu faedah yang saya ambil dari hikmatnya adalah saya bisa kemana-mana Pak. Jadi bisa dengarkan semua pendeta di Indonesia, bisa ikut di mana-mana, dan itu menambah pengetahuan dan nambah kemajuan untuk kita. Karena seperti gelas Pak, kalau kita nggak diisi, ya itu aja, gitu-gitu aja Pak. Makanya saya selalu seimbang Pak, antara badani dan rohani. Di samping itu sekuler saya juga belajar Pak. Facebook Ads, Google, TikTok, Reel, semua itu saya ikuti semua Pak. Saya belajar. Malah Shopee Internasional itu pakai bahasa Mandarin, di Cungko, diajari itu saya ikut Pak. Saya belajar pakai bahasa Mandarin. Saya benar, saya tidak akan menyerah dan dengan keadaan karena usia. Karena tingkat kepada kita bukan diukur dari usia, tapi kemauan Pak. There will be a will. Harus ada kemauan Pak. Jadi saya belajar, saya dekat sama Tuhan, saya juga banyak belajar di City Chapter Pak. Ini saya undang-undang banyak teman dari City Chapter. Kemarin Pak Edi Pak, Jembatan Merah itu kan saya kejar terus, saya teleponin, saya mau ngomong, kebetulan Pak Edi ada kerjasama dengan saya di bisnis, akhirnya dia sempat ikut di City Chapter, tapi hari ini saya undang kok nggak bisa, dia ada Zoom lain. Makanya Pak Hendro kemarin hari ngomong, Edi dikejar, saya juga langsung kejar dia Pak. Teman-teman yang lain banyak Pak, saya kejar, dan mereka kalau udah masuk di chapter, ya mereka senang sekali Pak, karena beda. Kalau di sini kan how to get the people, how to get new life. Tapi di tempat lain itu adalah debat masalah firman terus. Jadi akhirnya tidak akan keluar. Saya bersyukur Pak, masa di chapter ini, chapter Pak. Banyak senior, banyak belajar, banyak tumbuh. Dan memang saya masih kurang banyak Pak, tapi saya mau belajar untuk mencapai visi dan misi full gospel. Gitu Pak. His banner over us is love. Thank you Pak Lim. Oke, sini banyak sinyo-sinyo nggak apa-apa. Iya. Pak Alek. Sorry, bisa melok misi melok prakonvensi ini. Wah, tuh ini umur 60, 80 bisa ini multitasking dia, bisa dua komputer bisa jalan, luar biasa. Itu enggak? Otak kanan, otak kiri. Nah, otak kanan, otak kiri bisa jalan gitu ya. Saya permisi dulu, ini saya mau nutup prakonvensi dulu. Sebentar. Silakan Sinyo Alek. Hebat. Oke, sekarang yang kiri luar dalam jalan semua di berapa Zoom ini. Sinyo Ayung, silakan. Jeffrey, ya silakan. Umur berapa nih Jeffrey? Saya 38 Pak. Yang tadi yang dengar dari ini Koko ini bagaimana nih, sudah melewati umur 60 masih Golden Age gitu loh. Nah, terus Jeffrey gimana ke depannya? Pandangan Jeffrey. Ya, kalau pandangan saya memang perlu ya untuk punya komunitas dan kita punya arah hidup yang benar ya Pak ya. Karena kalau ya orang bilang wah hidup ada resiko gitu, maka ambillah resiko gitu. Wah itu saya kurang setuju gitu. Karena apa Pak? Kalau kita sudah terjebur resiko Pak, kerugian segala macam, nah itu jadi apa ya? Jadi lama Pak baliknya Pak. Termasuk kalau misalkan kenakalan atau gimana, itu kalau udah kecebur terus habis gitu apa ya mau balik itu lama Pak baliknya Pak gitu. Jadi mesti hati-hati Pak, dan kita takut akan Tuhan itu perlu, dan ya kalau bisa jalan yang lurus-lurus seperti yang tadi diceritakan Pak. Jadi penuh damai sejahtera, ya lurus-lurus gitu ya lebih bagus lagi itu Pak gitu.
Setuju Pak, saya Pak dengan sharing-sharing malam ini Pak. Gitu. Memang kita harus menjaga seperti itu Pak. Nggak semau gue lah Pak, nggak semau gue Pak, tapi semau Tuhan Pak ini Pak. Amin. Luar biasa Andre ya. Jeffrey ya. Andrew. Umur berapa Pak Andrew? Ya, Pak. Saya 51 Pak. Oh ya. Sudah ini masih senior. Ya kalau saya sih enggak ada masalah sih Pak, dari pertama sampai sekarang ya puji Tuhan kita baik-baik Pak, hubungan suami istri baik, dengan anak-anak juga baik gitu. Kalau saya dengarkan dari Pak William tadi ya, yang saya bisa simpulkan itu masih bisa ingat Tuhan, masih bisa kembali ke Tuhan, masih bisa bertobat, itu juga apa ya, juga kasih karunia Tuhan kalau menurut saya. Karena saya punya teman Pak ini bekasnya member Full Gospel juga, ketika ada masalah sama istrinya, saya ajak lagi dekat sama Tuhan, ajak ke Full Gospel, malah bilangnya gini, sudah kamu kalau kesini enggak usah ngomong tentang Tuhan gitu Pak. Ya itu gimana Pak caranya? Kalau orang sudah kayak gitu. Berarti kan kalau kita mau kembali sama Tuhan, kita bertobat sama Tuhan, itu ternyata ya ada campur tangan Tuhan kalau menurut saya. Betul apa tidak Pak gitu itu? Gitu. Karena kalau kayaknya kalau Tuhan nggak menghendaki itu kayaknya kok belum waktunya ya gitu loh. Teman saya ini sampai ngomongnya gitu ya. Sudah kalau kamu ke sini enggak usah ngomong tentang Tuhan gitu. Ya cuman itu aja Pak mungkin. Oke. Ya, terima kasih Andrew, luar biasa. Tapi memang kita di Full Gospel ya. Kita memang Tuhan manggil kita ya dalam rencananya. Yang kita masuk dalam Full Gospel ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kita ingat kita ini orang-orang berbahagia. Ya. Sudah umur begini 60 ke atas tetap adalah orang-orang berbahagia. Kenapa? Kita bisa tetap punya hati untuk bisa menolong orang lain. Itu yang adalah orang yang terbahagia. Kita tidak pensiun. Kita bisa menjadi teladan ya untuk anak kita, untuk seperti tadi Andrew bilang temannya ya, kita jadi teladan untuk mereka, bisa menasihati mereka, bisa berbagi seperti Pak Indra ingin berbagi melakukan perkara yang besar, itu kebahagiaan ya. Maka kita di Full Gospel disebut orang-orang berbahagia karena kita mau membagi. Jadi bukan diam aja. Kalau kita dalam hidup ini diam aja ya, nggak melakukan apa-apa, nggak bersaksi ya, kita belum masuk dalam kebahagiaan itu. Waktu saya ingat sama Heru itu pergi pasar Turi ya, kita buka chapter, kita sharekan sama mereka, ayo ikuti yuk Gospel, kita bagi visi misi ke mereka. Sampai mereka curiga, tanya kita, loh kok engkau ini kerja apa ya katanya. Nganggur kan kau ini. Kau datang siang-siang ke sini ngapain gitu ya, nganggur. Loh kita ini nggak nganggur, kita ini sibuk. Tapi kita mendapat kebahagiaan, kita bisa membawakan jiwa-jiwa itu. Kita bisa membagikan kasih Yesus pada mereka, mereka bisa bertobat, bisa mengalami itu. Waktu kita dengar mereka saksi, sekarang mereka waktu saksi, ya, mereka bertobat, terima Yesus, yang selingkuh, yang rumah tangga berantakan kembali. Waduh, kita bahagia. Kenapa? Kita ikut ambil bagian dalam fungsi dengan Tuhan. Ya. Jadi ingat itu, kita di Full Gospel ini kita ini join bisnis dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan anggap remeh, kita ini join bisnis itu. Kita bisa join bisnis dengan Tuhan itu luar biasa. Ya.
Terus orang kembali di Full Gospel adanya masalah kan dengan ini. Pack member itu apa? 100 guna benefitnya apa? Ada yang sampaikan bahwa kita ini loh, pack member kita 100.000 ini, kita bisa ketemu konglomerat. Orang-orang kaya, bisa kenal dengan pejabat-pejabat tinggi. Saya bilang itu pikiran yang picisan. Kalau kita cuma berpikir pack member di Full Gospel, kita kenal dengan pejabat-pejabat dan orang kaya konglomerat. Itu terlalu rendah. Justru kita harus bangga, kita FGB Men, kita di Full Gospel dipanggil, kita ikut kerjasama dengan Bapa yang di surga, yang punya kerajaan yang di surga itu. Kerajaan kita adalah menjangkau jiwa, membuat para pria-pria bertobat yang rumah tangganya berantakan dikembalikan. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ingat pack member kita, nilainya tinggi. Nilai tinggi karena apa? Kita kongsi dengan Tuhan. Ya, nah, ini yang luar biasa. Kita tetap jaga sehat, memang bagus, tapi kita tetap jaga bahwa roh kita tetap nyala-nyala dan kita kejar kebahagiaan, yaitu kita kerjasama dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang pensiun. Ya, kalau mau pensiun sudah panggil COVID aja. Om COVID datang gitu, pensiun sudah cepat. Kan banyak yang pensiun karena sudah nggak dipakai lagi. Ya, kita yang selamat berarti Tuhan mau pakai kita. Amin. Kami bersyukur malam hari ini, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, Engkau nyatakan kehidupan Tuhan ada kepada kami semua. Dengan sharingnya Pak William Tuhan, dan dilanjutkan testimoni beberapa teman, bahwa kami ini Tuhan, usia boleh bertambah. Kami ini Tuhan terus mau dipimpin, kami boleh intim dengan Engkau ya Roh, supaya kami boleh terus diperbarui roh kami boleh terus menyala-nyala. Itu kuncinya Tuhan, supaya haleluya kami terus memikirkan perkara di atas, di mana Engkau Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kami juga memikirkan haleluya Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan, apa yang benar, apa yang indah, apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut semuanya ini Tuhan, kami pikirkan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu itu kebenaran, di mana ada kebenaran di situ ada kemerdekaan Tuhan. Kami dari segala percabulan, dari segala Tuhan hatred, kebela Tuhan, kedagingan semuanya Tuhan, sehingga kami boleh, jiwa kami boleh bermegah, jiwa kami juga Tuhan akan diberi Tuhan, sehingga jiwa kami bermegah, kami boleh kuat, kami tegar, bugar, fisik kami yaitu tubuh kami Tuhan, tapi kami juga akan mengolah baik asupan makanan yang sehat dan yang cukup Tuhan, tidak berlebihan, seperti kesaksian Pak Indra tadi Tuhan, dan juga Tuhan kami harus mengolah walaupun atas guna, tapi kami harus melakukan, karena itu firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus mengolah baik roh, jiwa, purna, supaya kami terus akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya, kepada jiwa-jiwa yang mereka yang tersesat kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati Pak William Tuhan yang sudah sharing masa semuanya, baik testimoni semuanya juga Tuhan, mengingatkan kita semua Tuhan malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you semua ya, sinyo-sinyo semua. Selamat malam. Selamat malam. Kamsia. William luar biasa, Sinyo William. Pak Bernard, terima kasih semuanya.